sorak-sorai karena kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya surga bersedih karena rajanya harus turun ke dunia, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua yang sebenarnya gak layak untuk diselamatkan. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan selalu berdiri, tak bisa
luar biasa. Sehingga sampai saat ini kami ada bukan karena kuat dan kami, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam dalam kasih-Mu. Engkau campur tangan saat kami urapi setiap kami Tuhan. Dan melalui setiap firman yang kami dengarkan, pujian yang kami naikkan, iman kami selain hari selain bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam dalam kuasa-Mu. Dan Engkau campur tangan setiap kami. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Haleluya. Mari selamat memuji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Great is our God. Kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita.
pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pemilik hidupku, segala kasih setiamu, Yesus. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom. Kita patut mengucap syukur bahwa kali ini kita masih bisa memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih bisa merayakan Natal bersama meskipun hal itu diadakan secara online. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu Be the News. Jadilah berita. Apa yang dimaksud dengan jadilah berita? Saya berharap melalui perenungan kita terhadap firman Tuhan ini, kita semuanya bukan hanya menjadi pembawa berita, tetapi kitalah berita itu. Berita apakah yang dimaksud? Kita akan sama-sama merenungkan di dalam Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat itu, seorang kaisar yang berkuasa atas seluruh dunia, dan dia mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang, seluruh penduduk dunia harus melakukan sensus penduduk dan juga membayar pajak. Mereka harus kembali ke kotanya mereka masing-masing. Termasuk juga Yusuf dan Maria. Mereka yang berasal dari Bethlehem, tetapi kebetulan mereka tinggal di Nazaret. Dengan terpaksa, mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Ketika saya mempelajari, jarak antara Nazaret dan juga Bethlehem itu sejauh 109 km. 109 km. Kalau di Jawa Timur itu seperti dari Surabaya ke Kota Nganjuk. 109 km. Dan mereka harus berjalan kaki. Keputusan kebijakan kaisar waktu itu merupakan kebijakan yang sangat tidak nyaman, sangat berat bagi mereka, apalagi Maria dalam kondisi mengandung. Ini merupakan keadaan yang bagi mereka sangat-sangat menyusahkan, sangat-sangat melelahkan. Tapi tahukah bahwa di balik perintah seorang kaisar ada Tuhan yang sebenarnya mengendalikan mereka? Jauh sebelum kaisar menetapkan sebuah perintah untuk sensus penduduk, Allah di dalam kekekalan, ketika segala sesuatu belum ada, Tuhan sudah menetapkan Bethlehem sebagai kota kelahiran Yesus. Sebelum semuanya ada, Tuhan sudah menetapkan Bethlehem sebagai kelahiran seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Tuhan mengendalikan, Tuhan mengontrol di balik kebijakan seorang kaisar untuk menyuruh semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Di dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang, ada keadaan yang kita sendiri tidak bisa mengendalikannya, yang mungkin hal itu sangat tidak enak bagi kita, tidak nyaman bagi kita. Mungkin itu menyakitkan bagi kita. Tapi percayalah bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sejak kekekalan sudah menetapkan semuanya itu. Di balik kondisi yang menyakitkan, ada rencana Tuhan mengatasi segala sesuatu yang telah direncanakan untuk kita. Kita akan baca ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Seorang malaikat memberitakan kesukaan besar. Seorang malaikat membawa berita tentang kelahiran Yesus. Tadi saya sudah jelaskan bahwa harapan saya bukan hanya kita menjadi pembawa berita, bukan hanya seperti seorang malaikat ini yang sedang memberitakan kesukaan besar, memberitakan kabar tentang kelahiran Yesus. Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ketika berita itu disampaikan oleh satu orang malaikat, dan ketika
berita itu tergenapi, Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Bukan hanya satu orang yang menyambut kelahiran Yesus, bukan hanya satu orang yang mengiring kelahiran Tuhan Yesus di bumi, tetapi sebagian besar bala tentara surga mengiring kelahiran Yesus. Dan semua malaikat itu bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa yang menjadi isi berita dari pemberitaan malaikat tadi? Isi beritanya adalah Yesus lahir ke dunia untuk melakukan dua hal, untuk memastikan kedua hal ini terjadi. Yang pertama adalah kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ini isi beritanya. Yesus lahir ke dunia untuk memastikan dua hal ini terjadi. Allah dimuliakan dan kedamaian itu diturunkan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ini adalah isi berita. Kalau kita saat ini merenungkan bahwa kita harus menjadi berita itu artinya ketika kita percaya bahwa Yesus lahir ke dunia menjadi manusia, menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita, kita pastikan dua hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah dimuliakan, kita menaikkan kemuliaan Allah, dan damai sejahtera Allah diturunkan bagi kita. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan Allah tidak bisa dipisahkan dengan damai sejahtera. Banyak orang yang ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, tapi apa yang terjadi? Hidupnya tidak memuliakan Allah. Padahal malaikat ini menyampaikan sebuah berita bahwa Yesus lahir untuk memastikan dua hal: kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan. Tuhan menerima kemuliaan dan kita menerima damai. God getting glory and us getting peace. Oleh sebab itu, ketika kita terpanggil untuk menjadi berita apa? Berita kesukaan besar. Tentang apa? Tentang kelahiran Yesus. Itu artinya kita dipanggil untuk memastikan ketika kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat kita, kita memastikan kita telah memuliakan Allah dan kita telah memiliki damai sejahtera dari Allah. Ketika kita mengalami damai sejahtera itu berarti ada tiga hal yang dipenuhi dengan kedamaian. Yang pertama, kita berdamai dengan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi jauh dari Tuhan, tapi kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita damai dengan diri sendiri. Kita menerima diri kita sendiri. Kita tidak minder, tetapi kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah kita damai dengan orang lain. Tidak ada musuh satupun yang kita benci ketika kita percaya Yesus. Ketika kita memuliakan Allah, kita hidup dalam damai sejahtera. Ada tiga kedamaian yang kita miliki: damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan siapapun. Kiranya kita bukan hanya menjadi pemberita kelahiran Yesus, tapi kitalah berita itu. Berita bahwa Yesus telah lahir ke dunia menjadi juru selamat, dan kita memastikan dua hal itu. Allah dimuliakan dalam hidup kita, dan kita mengalami kedamaian dari Tuhan. Kiranya pesan ini bisa memberkati kita di perayaan Natal kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan ini. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa kami terpanggil menjadi berita itu. Bukan hanya sebagai pemberita, bukan hanya sebagai penyampai, tapi kamilah berita itu. Berita bahwa Yesus datang ke dunia untuk memastikan dua hal ini: Allah dimuliakan dan damai sejahtera diturunkan bagi orang yang berkenan. Jadikanlah kami damai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan, satu ucapan syukur jika kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dengan setiap proses, dengan setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Apabila Natal tahun lalu kita masih bisa merayakan Natal dengan bersama, namun pada tahun ini Natal PPA dilakukan secara online karena pandemi COVID-19. Jika saat ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, itu artinya kita tidak lagi hanya mengikuti rangkaian acara Natal yang disediakan oleh panitia. Tetapi kali ini kita sendiri harus menciptakan suasana Natal di rumah kita dan dimanapun kita berada saat menyaksikan online Christmas ini. Itulah tantangan kita untuk memberikan hati yang sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mendampingi. Tetapi kita belajar memiliki hati yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan dalam perayaan Natal kita. Tetap semangat dan bersyukur selalu untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kegiatan PPA masih dilakukan secara online, tetapi kami pengurus PPA 717 selalu merindukan dan mendoakan seluruh keluarga besar PPA. Saya selaku koordinator mewakili pengurus PPA 717 mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai dan sukacita ada bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan acara perayaan dan ibadah Natal kita, walaupun secara virtual. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Dan tiba saatnya kita akan menutup acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa di surga buat segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur di hari Natal ini Tuhan, kiranya setiap berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dan saat ini pun kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam kondisi pandemi. Tuhan tolong berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, dan berkati Tuhan setiap haleluya mereka yang berusaha untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, khususnya mereka yang berdiri di garda depan para medis Tuhan. Kau berkati mereka, dan terlebih Tuhan Kau akan jagai seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan haleluya PPA kami, keluarga besar PPA kami Tuhan, mulai dari Confession, Yayasan Peduli Kasih Confession yang sudah memberkati kami. Berkati mereka ya Bapa yang ada di dalam kepengurusan Tuhan. Engkau tolong berkati setiap mereka. Engkau juga berkati PPA kami IO 717 dari mulai pengurus. Engkau berkati setiap kami, mampukan kami, beri kekuatan kepada kami, dan berkati di hari Natal ini Tuhan juga anak-anak kami semuanya, juga orang tua anak-anak kami Tuhan, berkati setiap kami. Terlebih juga Tuhan para sponsor anak-anak kami Tuhan, mereka yang sudah mengirimkan berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi anak-anak-Mu. Berkati kembali para sponsor anak-anak kami, supaya Tuhan mereka juga dijaga, dilindungi, dan diberkati kembali oleh Tuhan atas setiap apa yang mereka sudah perbuat untuk anak-anak kami dan PPA kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan haleluya untuk PPA kami dalam tahun ke depan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami, haleluya. Dengan berakhirnya tahun ini 2020 Tuhan, kami menyerahkan di awal 2021 dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami boleh berjalan kembali Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang memberkati PPA kami Tuhan. Kiranya PPA kami di tempat ini tetap terus menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ini, dan
Dan terlebih Tuhan, kemuliaan nama-Mu boleh dinyatakan di PPA kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Natal pada kesempatan tahun ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Dia bukan hanya sekedar lahir Tuhan di dalam haleluya diperingati setiap kali, namun benar-benar dia boleh lahir di dalam setiap hati kami, baik pengurus, baik anak-anak kami, dan setiap mereka yang mendengar berita Natal. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Saya selaku Gembala Sidang dari PPA IO 717 dan sebagai penanggung jawab dari PPA ini mengucapkan kepada seluruh keluarga besar PPA IO 717 Selamat Natal dan Tahun Baru.